Ada orang yang niat banget Kak untuk nyalek, ada juga orang yang nggak niat sama sekali. Jadi ya udah asal namanya aja gitu ada di kertas suara gitu kan, dan dia nggak berniat untuk menang. Dan memang kalau aku di sini sih masuk ke politik, memang aku memang mau untuk niat untuk menang sih. Jadi memang aku persiapkan, aku alokasikan. Cuman kalau dibilang besar juga enggak Kak, banyak yang lebih besar juga kok. Alkah itu tuh kalau bahasa Banjarmasinnya itu dia kuburan, jadi kuburan gratis. Jadi masyarakat yang nggak punya alkah atau misalnya nggak mampu gitu ya Kak beli alkah atau beli kuburan gitu, karena mahal Kak di sana itu satu lubang tuh sekitar 5 sampai 7 juta. Banyak banget aku kalau terjun ke masyarakat itu ya aku lebih banyak ngedengerin aja sih Kak, dibandingkan aku yang ayo pilih saya atau kampanye gitu enggak. Jadi aku dengerin dan aku tadi sampaikan kalau ada yang bisa aku bantu biasanya aku alihkan ke yayasan. Seberapa dikenal Mas sama masyarakat setelah melalui kegiatan-kegiatan di yayasan? Yang jelas yang lebih dikenal ya ayah sendiri ya, karena nama yayasannya nama ayah sendiri. Kalau untuk aku sendiri ya karena aku ikut turut datang kan, jadi mungkin ya orang jadi kenal aku, tahu Azmi juga gitu. Kayak ada modal nih. Iya. Selamat sore sahabat Merdeka, bertemu lagi dengan saya Lia Harahap di Bincang Santai Podcast Merdeka. Hari ini kita akan membahas politik dan anak muda. Kenapa? Karena memang tahun ini adalah tahun politik. Dan kenapa saya mengajak anak muda? Karena selama ini anak muda itu diidentikan dengan sekelompok orang yang antipati terhadap perkembangan politik, juga isu-isu politik. Tapi anak muda ini sengaja jauh-jauh datang dari Kalimantan untuk mengambil sikap yang berbeda. Dia terjun ke politik dengan harapan apa yang dilakukan bisa membuat perjalanan bangsa ini lebih baik. Sore ini saya sudah bersama dengan Mas Muhammad Asmi Saifuddin, benar? Ya, betul kali ya. Oke, selamat sore Mas Asmi. Sore Kak. Ini kalau saya lihat nih dari perawakannya masih muda banget. Kira-kira berapa sih umurnya? Alhamdulillah aku tahun ini di umur 25 tahun Kak. Udah meranjak ke 25 tahun. 25 tahun, masih muda banget ya. Alhamdulillah Kak. Mas Asmi, tadi di opening saya sempat menyinggung bahwa Mas ini sengaja datang jauh-jauh dari Kalimantan, benar? Ya betul, aku di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Oke. Betul. Dan Mas juga memilih dari sejumlah penelusuran aku ya. Mas memilih langkah untuk terjun ke politik. Betul. Di tengah mungkin banyaknya anak muda seusia Mas mungkin nggak memilih jalan itu. Iya betul. Kenapa? Boleh nggak ceritain sedikit? Sebenarnya kenapa aku sekarang ini mungkin coba untuk menjadi caleg di DPRD Kota Banjarmasin, khususnya di Dapil Banjarmasin Selatan, sebenarnya mungkin diawali dengan dulu banget di tahun 2019 itu aku ikut program magang di salah satu partai di DKI Jakarta, karena memang aku kuliah itu di Jakarta dulunya Kak. Dan setelah aku ikut program magang di salah satu partai itu, aku menjadi staf ahli di sana. Dan alhamdulillah banyak banget pengalaman dari segi secara kebijakan, dari segi anggaran, lalu juga dari segi kita gimana bantu masyarakat juga secara pengabdiannya dari partai politik itu sendiri dalam membantu hal-hal yang konkret dan juga dibutuhkan masyarakat gitu. Dan akhirnya aku ditarik di salah satu menjadi staf DPRD di Kota Tangerang Selatan Kak. Dan di sana aku menjadi salah satu staf yang paling muda di DPRD Kota Tangerang Selatan dengan minimnya pengalaman karena di situ masih proses magang dan aku juga masih kuliah Kak, di sana masih nyusun skripsi. Dan alhamdulillah di sana itu aku banyak banget belajar, di mana kayak misalnya untuk bantu masyarakat mengajukan BPJS segala macam. Pokoknya semuanya itu aku lakuin lah sebagai staf DPRD Tangerang Selatan di salah satu partai, salah satu fraksi. Dan di situ mungkin karena memang ketertarikan aku dalam dunia politik yang ikut terjun langsung dan terlibat, jadi memang ngebuat diri aku sekarang yang alhamdulillah aku sudah ikut banyak dan juga membangun usaha-usaha di Jakarta, dan yang sampai sekarang ini sudah berjalan. Dan aku pikir ini waktu yang tepat untuk aku terjun ke politik. Dan ya alhamdulillah di 2024 ini aku bisa jadi caleg di kota asal aku, kota daerah aku, sebagai putra daerah di Banjarmasin, tepatnya di Banjarmasin Selatan sih Kak, Kalimantan Selatan gitu. Oke, berarti memang putra daerah. Iya betul, karena orang tua aku dan juga ayahku, kakekku, nenekku itu asalnya dari sana Kak, gitu. Memang asli sana. Oke. Padahal Mas Asmi ini sarjana hukum. Iya, aku S1-nya. Tapi memilih mengambil politik ya. Betul.
sekarang ini. Apakah ini karena ada pengaruh orang tua? Karena aku baca-baca juga ternyata ayah juga ini Betul. caleg ya. Iya, jadi ayah sebenarnya sekarang juga ikut sebagai peserta pemilu juga, tepatnya di DPRD provinsi di Kalimantan Selatan juga. Dan beliau memang sudah terlebih dahulu sih Kak berkecimpung dan juga terjun ke dunia politik bahkan di 2010. Jadi dari kakekku juga itu juga sudah pernah juga coba peruntukan di pilkada juga pernah, bahkan sampai di Kabupaten Tanah Laut namanya. Jadi di Kalimantan Selatan juga. Jadi memang secara garis keturunan dari ayah sih sebenarnya memang keluarga politik Kak, seperti itu. Dan ya aku jadinya mungkin itu juga ya background aku juga mau ikut terjun sekarang untuk ikut pencalekan. Tapi yang jelas sebenarnya dari aku sendiri kenapa aku memutuskan untuk terjun ke politik dibandingkan mungkin di dunia usaha yang sekarang aku geluti gitu ya, dan aku kerjakan sekarang. Ya tadi sih Kak, karena pengalaman aku sebelum aku ke dunia usaha di mana aku memang kerja sebagai staff ataupun juga sebagai orang yang terlibat dalam kerja-kerja politik, dan alhamdulillahnya waktu itu memang tempat partai yang aku naungi pada saat aku magang atau pas saat aku mencoba pengalaman baru itu memang betul-betul kerja Kak. Jadi memang di situ aku dilibatkan langsung, dan di sana aku juga diberikan ruang juga Kak untuk memberikan rekomendasi, untuk memberikan masukan. Jadi aku merasa aku punya bagian partai sendiri terhadap beberapa kebijakan maupun juga terhadap suatu hal yang mungkin dikeluarkan atau disuarakan sama fraksi aku dulu di DPRD Tangerang Selatan gitu sebagai staff, yang memang di situ aku ikut juga dalam andil lah untuk kasih masukan gitu sih Kak. Oke. Berarti sebenarnya pengalaman di politik ini yang kedua, partai kedua? Iya sih Kak, kedua. Betul. Ya. Sekarang maju sebagai caleg DPRD Kalimantan. Betul. Dari partai? Gerindra Kak aku. Dari partai Gerindra. Betul. Oke. Mas. Ya. Sebagai anak muda, tentunya saingannya nanti nih tokoh-tokoh lama. Iya betul. Ya. Kira-kira udah mempersiapkan bekal apa nih untuk nanti ya untuk proses yang sedang berjalan ya gitu, karena kan ya seharusnya seorang caleg benar-benar bisa menjadi wakil rakyatnya. Iya. Bagaimana Mas bisa mempersiapkan itu? Sebenarnya kalau aku mempersiapkan diri mungkin kalau secara persiapan diri secara pribadi yang pasti ya finansial, terus juga mental itu juga harus dipersiapkan kalau secara pribadi ya Kak. Dan itu memang tadi karena aku memang awalinya ini bukan ujuk-ujuk langsung ke dunia politik, karena memang aku dunia usaha dulu dan aku berpikir aku sudah cukup lah dengan diriku sendiri, dan akhirnya aku merasa oke, aku harus bisa juga berkontribusi sama orang lain. Dan menurut aku ya politik inilah wadah yang memang menjadi mungkin hal yang bisa kita lakukan terhadap dalam satu tindakan dan bisa berimpact kepada banyak orang gitu, dibandingkan secara sendiri gitu kan Kak, terbatas kan kemampuannya. Dan jadi aku milih di politik. Dan kalau persiapannya sendiri dalam mungkin pencalekan aku atau mempersiapkan diri dalam artian memantaskan ataupun juga memberikan edukasi ke masyarakat bahwa aku tuh bisa nih menjadi wakil rakyatnya masyarakat, ya memang saat ini aku banyak kerja-kerja politik ataupun kerja-kerja sosial khususnya di Kota Banjarmasin itu kita berbasis menggunakan yayasan sih Kak. Jadi memang di yayasan itu kerja-kerja politik, kerja-kerja sosial yang memang khususnya memang untuk menyentuh masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah gitu ya. Nah di situ kita bantu, dan itu kan sebagai bukti dan juga sebagai mempersiapkan diri bahwa pada saat nanti kalau diamanahkan terpilih gitu Kak, nah itu kita bisa menggunakan kekuasaan itu kan untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk orang-orang yang mungkin dulu kita bantu secara swasta atau dari yayasan tersebut, seperti itu sih Kak. Jadi itu latihan diri sih Kak untuk bisa membantu dan juga menyelesaikan masalah yang sebenarnya itu harus kita sebagai caleg gitu ya atau anggota legislatif itu bisa lakukan gitu sih Kak. Oke, jadi kalau bekalnya sedikit banyak tuh sudah sangat banyak ya, bukan sedikit ya? Enggak juga sih Kak, aku masih banyak belajar. Mas, sedikit tadi aku tertarik dengan pembahasan soal mempersiapkan modal nih. Iya. Dana ya kita bicara. Iya betul Kak. Kira-kira gimana nih Mas? Dananya besar atau enggak nih? Kalau aku sih sebenarnya, ya. Karena kan kalau jadi pengusaha, karena aku lihat tuh Mas cukup banyak ya, Mas Asmi ini cukup banyak usaha-usahanya. Alhamdulillah Kak. Yang sangat muda, yang biasanya mencari uang, harus mengeluarkan uang. Ya. Gimana nih? Rasanya kayak sayang gitu ya kayak kalau untuk anak seumuran aku mungkin masih mau ya ke liburan, traveling atau kemana buat apa. Nah jadi ya sebenarnya
kos politik pasti ada sih Kak, memang dan mungkin Kakak tahu sendiri juga ya apa setiap caleg pasti mempersiapkan modal finansialnya itu ya dengan ya latar belakang mereka gitu. Mungkin ada yang banyak, ada juga yang mungkin minimal atau yang pas-pas aja. Nah, mungkin aku lebih dari sisi yang mungkin nggak banyak juga Kak, tapi juga nggak yang dalam artian minim gitu. Minim ini dalam artian kan ada orang yang niat banget Kak untuk nyalek, ada juga orang yang nggak niat sama sekali. Jadi ya udah asal namanya aja gitu ada di kertas suara gitu kan dan dia nggak berniat untuk menang. Dan memang kalau aku di sini sih masuk ke politik memang aku memang mau untuk niat untuk menang sih. Jadi memang aku persiapkan, aku alokasikan. Cuman kalau dibilang besar juga enggak Kak, banyak yang lebih besar juga kok di dapil atau di kompetitor-kompetitor aku gitu. Jadi yang pasti tadi aku bilang mungkin kos politik ini cuman untuk APK Kak, atau alat-alat reklame atau alat-alat kampanye seperti itu. Tapi yang jelas dengan kerja-kerja sosial aku tadi yang di yayasan itu sih yang aku gencarkan sih Kak, untuk supaya bisa menjadi pembeda ke masyarakat juga bahwa orang ini atau wakil rakyat ini tuh bisa kerja gitu dan bisa menjadi pembeda dengan kerja-kerja sosial yang aku kerjakan di yayasan gitu sih Kak. Oke. Mas, ini yang nama yayasannya tuh MLS. Betul, nama yayasan MLS. Apa kepanjangannya dan boleh diceritain nggak ini sebenarnya apa ini? Sebenarnya yayasanku itu tuh singkatan sih Kak. MLS itu singkatan. Jadi MLS itu sebenarnya nama ayahku sendiri, Muhammad Lutfi Saifuddin sebenarnya. Jadi nama yayasan namanya nama ayahku sendiri gitu. Dan di situ kita memang bergerak di bidang sosial dan banyak beberapa program-program sosial yang udah kita kerjakan 2 tahun terakhir ini Kak gitu. Dan khususnya mungkin program yang paling banget dirasakan dan juga paling bermanfaat untuk masyarakat dan diterima baik banget di sana itu adalah program bis ziarah gratis Kak. Jadi kita punya bis 3 armada dan itu gratis kita sewakan atau kita berikan untuk digunakan gitu ya, dipinjamkan kepada masyarakat yang suka berziarah karena karakteristik masyarakat di Kota Banjarmasin dan juga di Kalsel khususnya itu suka banget ziarah Kak, karena banyak banget makam-makam wali atau habaib di sana yang memang betul-betul banyak dihormati dan juga banyak didatangi lah untuk wisatawan-wisatawan di Kota Banjarmasin seperti itu Kak. Jadi kita berikan itu fasilitas untuk masyarakat untuk bisa berziarah lah secara gratis gitu Kak, tanpa mereka harus terbebani uang gitu Kak untuk ikut untuk datang ke makam-makam tersebut seperti itu. Unik ya. Iya, di sana memang gitu karakternya Kak. Sorry, ini juga gerakannya unik gitu. Kalau mungkin orang biasa lebih ke yayasan tuh kayak dana atau apa, ini menyediakannya bis. Bis, betul. Kan ada ambulan. Betul. Tapi ini bis ya. Betul. Oke. Dengan adanya yayasan ini, dan Mas Asmi kan pasti sudah lama juga berkecimpung di yayasan ini. Iya, betul. Sedikit banyak harusnya sih seberapa sering Mas terlibat dalam kegiatan yayasan? Hampir semua Kak. Hampir semua. Jadi setiap program kegiatan yayasan itu kan kita ada jadwalnya ya Kak ya, dan aku pasti ikut dengan ayahku juga gitu, karena memang walaupun memang aku di pengurus itu sebagai pembina gitu kan, bukan sebagai ketuanya kan yang bertanggung jawab secara operasional yayasan, tapi aku pikir ya itu tanggung jawab moral sosial aku kan, dimana kita membuktikan bahwa memang betul-betul kerja kita ini bukan hanya kita menyuruh orang aja, tapi benar-benar kita lakukan sendiri gitu. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan sosial yayasan ya aku juga ikut serta dan tahu gitu Kak masalahnya apa, keluhan masyarakat apa, permintaan masyarakat apa. Jadi ya itu bisa jadi otokritik ataupun juga masukan lah untuk yayasan bisa berkembang juga kan, dan untuk bermanfaat lebih banyak lagi ke orang lain gitu Kak. Oke. Selain bis apa lagi Mas? Program kita banyak sih Kak sebenarnya. Ada 12 program unggulan sebenarnya. Jadi udah lama? 2 tahun Kak. Udah 2 tahun, betul. Jadi sebenarnya dulunya itu udah berjalan sih Kak, tapi itu memang kita nggak badan hukum kan, nggak kita yayasanin lah ibaratnya gitu. Jadi secara perorangan gitu Kak, memang kepedulian sosial dari orang tua dan juga dari background keluarga yang memang di sana itu ya alhamdulillah kita punya lebih yang bisa kita berikan ke orang lain gitu kan Kak. Nah jadi di situ kita banyak bantu orang tapi nggak berbadan hukum gitu. Dan di saat kita berbadan hukum yayasan, ya di situ kita justru lebih alhamdulillah lagi banyak donatur segala macam, dan programnya itu ada 12 dan salah satunya itu tadi yang biziarah. Terus kita juga ada alkah gratis Kak. Alkah itu tuh kalau bahasa Banjarmasinnya itu dia kuburan, jadi kuburan gratis. Jadi masyarakat yang nggak punya alkah atau misalnya nggak mampu gitu ya Kak beli alkah atau beli kuburan gitu, karena mahal Kak di sana itu satu lubang tuh sekitar 5-7 juta untuk tanah untuk ngubur orang gitu kan. Nah jadi di situ kita berikan tanah sekitar 2 hektar untuk 3.000 lubang, itu bisa digunakan secara gratis
Kak untuk dikuburkan kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia dan membutuhkan. Lalu juga kita ada terkait namanya MLS Beriman, itu Masjid Langgar Surau bersih, indah dan nyaman. Nah itu kayak seperti kayak gerakan lah Kak untuk relawan kita gitu di yayasan untuk membersihkan Masjid Langgar itu bahasa Banjarmasinnya itu musola Kak, Masjid Langgar Surau untuk supaya bisa bersih dalam artian pada saat digunakan sama jamaah misalnya untuk Jumatan atau untuk misalnya ada sholat-sholat besar. Nah itu biasanya relawan kami itu membersihkan Kak untuk masjid yang memang mungkin kotor atau misalnya butuh bantuan relawan untuk membersihkannya supaya lebih nyaman lah orang ibadah. Dan ada lagi juga sunatan massal dan ya 12 program itu mungkin kalau aku panjang lebar di sini mungkin nggak cukup waktunya. Jadi ya itu hal-hal yang poin-pointer yang mungkin bisa aku jelaskan di sini sih kayak yang dimana itu bentuk kita, tanggung jawab kita untuk bisa berikan lagi kepada orang lain yang membutuhkan gitu sih Kak. Gitu. Oke. Dan ini kalau aku dengar tadi dari 3 program aja itu memang rasanya menyentuh ke masyarakat banget ya. Betul. Yang memang dibutuhkan banget sih kayak gitu. Betul. Mungkin memang programnya dibutuhkan nih, masyarakat. Tapi seberapa kalau hasil penilaian Mas Hasmi nih, seberapa dikenal Mas sama masyarakat setelah melalui kegiatan-kegiatan di yayasan? Yang jelas yang lebih dikenal ya ayah sendiri ya, karena nama yayasannya nama ayah sendiri. Kalau dari aku sih sebenarnya bukan berarti yayasan ini jadi alat untuk membuat kita terkenal atau membuat ibaratnya aku dipilih, cuman itu kita selalu aku bilang dibalikan lagi ke masyarakat sih Kak. Kalau misalnya memang dirasa aku bermanfaat atau yayasan ini bermanfaat ya mungkin mereka mau untuk memilih ya silahkan gitu kan, nggak ada paksaan. Jadi itu edukasi politik juga untuk ke masyarakat bahwa orang-orang yang harus dipilih ini adalah orang-orang yang memang sudah memiliki sepak terjang, yang sudah memiliki juga program-program konkret lah yang udah dilakukan di society gitu kan Kak. Nah jadi yayasan ini kan sebagai bentuk di mana kita melakukan tadi ya program-program society itu kan, sosial tadi itu kan. Nah jadi tinggal kita serahkan ke masyarakat lagi apakah pantas atau enggak dan bermanfaat atau enggak kan, seperti itu sih. Dan jadi kalau secara keterkenalan ya sebenarnya tadi yayasan itu bukan menjadi alat untuk keterkenalan Kak, tapi kalau Kakak nanyanya seberapa besarnya, ya pasti yang impactnya ke ayahku sendiri sih. Cuman kalau untuk aku sendiri, ya karena aku ikut turut datang kan, jadi mungkin ya orang jadi kenal aku, tahu Azmi juga gitu. Ada modal nih. Iya, gitu Kak. Oke, Mas Hasmi. Ini aku juga baca-baca nih. Ini sudah ikut di gerakan sosial yang cukup walaupun memang itu namanya atas nama kayak keluarga lah ya. Iya betul Kak, yayasan betul. Gitu kan. Betul. Tapi apa yang Mas rasakan ketika Mas bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu ya, lewat gerakan-gerakan ini, seberapa besar kepercayaan mereka pada anak-anak muda gitu Mas, apalagi dengan rencana Mas terjun ke politik sebagai caleg ini Mas? Sebenarnya mereka sangat ini sih Kak, mungkin sangat seneng ya kayak. Jadi anak muda mungkin jadinya secara obrolannya, terus mungkin secara penyampaian komunikasinya itu lebih nyaman mereka sampaikan. Mungkin kalau ada mungkin orang atau caleg ataupun juga pihak yang mungkin lebih tua di atasnya kan, mungkin kan ngomongnya langsung to the point itu mungkin bisa tersinggung atau gimana gitu kan. Cuman kalau anak muda mungkin dirasanya ini aku kayak anaknya atau kayak saudaranya atau bahkan seumuran gitu kan, karena kan ada juga pemilih mudanya juga kan. Jadi secara penyampaiannya itu, komunikasi politiknya itu lebih nyaman sih Kak sebagai anak muda. Dan saat bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka juga menyampaikan sih Kak hal-hal yang sebenarnya itu mereka rasakan selama ini tuh apa aja, dan jadinya kita bisa ngedengerin lah seperti itu. Dan aku setiap kali ketemu masyarakat itu bukan aku mempromosikan diri aku tuh udah ABCD sebenarnya Kak, tapi lebih mendengarkan aja, karena mereka ini nih sebenarnya tuh nggak banyak pernah menyampaikan, mungkin pernah punya kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang mereka rasain gitu. Karena jadi banyak banget aku kalau terjun ke masyarakat tuh ya aku lebih banyak ngedengerin aja sih Kak, dibandingkan aku yang ayo pilih saya atau kampanye gitu, enggak. Jadi aku dengerin dan aku tadi sampaikan kalau ada yang bisa aku bantu biasanya aku alihkan ke yayasan. Tapi kalau misalnya nggak bisa aku bantu atau memang belum bisa aku bantu, ya aku sampaikan bahwa hal-hal ini akan aku perhatikan, dan ya mudah-mudahan kalau aku dapat amanah ya ini bisa jadi langkah aku gitu ya, kekuatan aku untuk bisa menyelesaikan masalah yang biasanya disampaikan ke aku gitu pada saat turun ke dapil gitu ya, turun ke masyarakat gitu sih. Oke, tadi mungkin kalau suara yang kita anggap
usia-usia Gen Z ke atas Mm. itu mungkin lebih banyak curhatnya nih. Iya. Nah, kalau di usia yang middle nih Mas, gimana Mas sambutan anak-anak muda Banjarmasin sama sama Mas Asmi? Apalagi tapi sorry, Mas Asmi besar dan ini di Banjarmasin. Sebenarnya enggak Jakarta, Kak. Nah, bagaimana Mas kemudian masuk supaya Mas diterima sama anak-anak muda Banjarmasin ya? Iya, itu sih. Memang di awal itu ada PR-nya, Kak. Jadi memang aku dikenal ya mungkin bukan putra daerah nih, emang orang dari Jakarta misalnya. Karena memang aku sekolah, kuliah dan juga kerja usaha di Jakarta gitu kan. Dan baru beberapa mungkin 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini aku sering bolak-balik ke Banjarmasin seperti itu. Dan ya aku jelaskan ke sana di sana pada saat bertemu gitu ya, berhadapan langsung bahwa ya aku itu di Jakarta bukan berarti aku lari gimana, enggak, emang sekolah di sana gitu. Dan aku jelasin background pendidikan aku segala macam dan apa yang aku kerjakan kan. Dan alhamdulillah sih semakin kesini semakin paham sih Kak. Dan apalagi aku kan juga sekarang ini memang udah berdomisili di Banjarmasin Kak. Jadi udah KTP Banjarmasin juga. Jadi ya orang udah memahami bahwa ya ini memang Asmi orang Banjarmasin. Karena memang dari silsilah keluarga aku memang orang asli Banjarmasin seperti itu. Dan itu memang jadi awal-awal itu menjadi tantangan sih Kak untuk menjelaskan kenapa aku tuh lebih banyak di Jakarta dibandingkan kenapa nggak dari awal di Banjarmasin gitu. Iya. Jadi pendekatannya lewat silsilah tadi ya Mas. Betul. Meyakinkan bahwa saya ini bukan orang pendatang yang nggak tahu masalah Banjarmasin. Betul gitu ya. Kak, betul. Justru mencoba menjawab permasalahan gitu. Iya betul Kak. Mas, tadi kita bicara udah pendekatan ke masyarakat. Sebenarnya nih ya, apa sih program-program Mas Asmi untuk Kota Banjarmasin sendiri? Sebenarnya kalau untuk program karena aku turun sebagai calon legislatif, memang kalau secara program konkret itu bukan jadi tupoksi aku sih Kak, karena kan memang aku sebagai anggota legislatif ini kan fungsinya 3 aja, budgeting, terus juga legislasi, pembuatan undang-undang, pembuatan perda, lalu yang ketiga kan pengawasan kan untuk ininya melihatnya gitu, mengawasi program-program yang dikerjakan pemerintah daerah. Nah jadi kalau secara program sebenarnya untuk konkretnya itu ke masyarakat memang bukan tupoksi sebagai aku nih sebagai anggota legislatif, tapi yang jelas program secara aku pribadi dalam artian komitmen secara masyarakat yang aku wakili khususnya di Dapil Banjarmasin Selatan itu adalah di mana aku memberikan sebuah tadi penguatan yayasan aku sendiri sebagai penghubung lah Kak. Jadi di sana itu kan sering banget anggota legislatif ataupun caleg yang udah terpilih gitu Kak, ketika dia udah terpilih ya dia lost contact gitu Kak dengan masyarakat ataupun orang konstituen yang dipilih yang memilih dia gitu kan. Nah aku justru mau menguatkan hubungan ini semakin lebih erat lagi ketika aku terpilih. Jadi di sana aku akan ngebuat sebuah cabang kecamatan maupun sampai kelurahan untuk yayasan aku sendiri. Jadi itu sebagai apa? Penghubung sih Kak, rumah mereka untuk menyampaikan, untuk meminta solusi terhadap permasalahan-permasalahan mereka seperti itu. Dan yang ketiga juga aku akan ngebuat call center untuk diriku sendiri. Jadi di situ mungkin aku akan melakukan seperti tadi ya kayak tanggap darurat gitulah Kak. Mungkin kalau aku sendiri kasih HP ke masyarakat sih aku kasih Kak. Cuman kan tadi mungkin kalau terpilih itu kan mungkin makin banyak kan orang yang kenal aku gitu kan. Nah jadi aku mungkin akan buat suatu call center gitu Kak, tanggap darurat untuk masyarakat mengeluhkan aspirasi ataupun masalah mereka. Dan di situ mungkin tadi yang aku bilang kalau aku bisa bantu secara langsung aku akan bantu. Tapi kalau misalnya dibantunya lewat yayasan, aku lewat yayasan. Dan kalaupun aku belum bisa bantu, mungkin di situ nanti akan kita lakukan komunikasi lah dengan stakeholder terkait misalnya. Karena kan banyak masalah-masalah masyarakat itu kompleks kan Kak. Bahkan kemarin aja aku temuin ada masyarakat yang nanyain aku soal tentang tagihan listrik Kak. Karena listriknya itu dia ambil aliran secara ilegal. Nah itu kan di luar dari tupoksi kita kan, dan itu kan masuknya kan ke PLN dan juga segala macam lah. Jadi ya hal-hal itu banyak lah nggak bisa kita bendung juga kan. Jadi harus kita terima. Nah tadi kalau misalnya aku bisa bantu pasti aku bantu. Kalau ya enggak ya kita akan carikan solusinya bersama-sama gitu sih Kak. Gitu. Oke. Kelancaran proses ini kan nggak lepas dari dukungan. Ya Kak. Dukungan keluarga, istri, orang tua pastilah gitu. Iya. Dukungan partai juga ya. Betul. Sebelum saya masuk ke dukungan partai, ada nggak nih pesan ayah sebagai senior untuk anaknya nih yang mau terjun ke politik? Karena kan katanya politik itu kejam ya Mas. Iya. Iya sih Kak. Nah gimana nih? Apa yang ayah siapin, modal apa nih buat Mas Asmi? Yang pasti sih ini sih Kak, modal untuk tidak manja Kak.
Jadi ya namanya ilmu kehidupan aja sih Kak sebenarnya. Aku diminta untuk seperti bola pingpong aja ya, di mana dilemparkan bola pingpong itu pasti akan berhentinya juga, ada titiknya juga kok, dan setiap masa tuh pasti akan ada orangnya dan setiap orang tuh ada masanya. Jadi ya aku nggak akan takut dan atas hal apapun gitu ya, apalagi aku nih tantangan baru nih sebagai caleg muda, terjun politik baru gitu kan, masih usia muda ya, aku terjun aja kacamata kuda lah gitu. Dan itu selalu disampaikan oleh ayah untuk bisa terus dilakukan lah dimanapun berada gitu ya, ilmu kehidupan itu. Dan ya itu aku pegang sih Kak sampai saat ini gitu, baik aku mungkin pada saat di kuliah atau misalnya pas kerja, pas usaha, mulai usaha, terus juga pas di dunia politik. Ya tadi aku bilang kemanapun aku dilempar, dibanting ya pasti akan ada ketemu titiknya. Dan tadi setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang tuh pasti ada masanya gitu sih Kak. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu lah Kak, simpelnya gitu. Walaupun ya sedikit banyak pasti pernah melihat proses yang ayah jalanin ya. Iya betul Kak, betul. Dan dengan segala dinamika dan perjalanan ya. Betul. Tapi itu kuat lah ya, cukup Kak, cukup Kak. Modal mental itu. Mas Asmi, kalau dukungan dari Gerindra sendiri gimana? Karena aku juga baca Mas Asmi baru terpilih jadi ketua Tidar ya? Betul. Tidar Kalsel apa? Iya betul, Tidar Kalsel. Jadi sayap kepemudaannya lah dari Gerindra. Ya jadi kalau support secara partai politik sangat full sih Kak. Ya alhamdulillah aku diamanahkan sebagai ketua Tidar Tunas Indonesia Raya yang diketuai Kak Saraswati, Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo, dan aku jadi ketua di provinsi Kak, di Kalimantan Selatan. Dan di sana juga di partai juga aku diberikan amanah juga untuk menjadi tim pemenangan daerah juga sih Kak, khususnya untuk penggalangan anak muda seperti itu. Jadi ya peran dan juga wadah yang diberikan sangat-sangat banyak oleh Gerindra kepada aku sih Kak gitu. Oke. Apalagi ini sekarang ketumnya juga maju sebagai capres ya. Iya betul, Pak Prabowo Subianto. Kalau aku boleh tanya nih. Ya, siap Kak. Seberapa besar nih figur seorang Pak Prabowo sebagai capres untuk kemenangannya Mas Asmi nanti? Sangat besar sih Kak, karena khususnya Dapil Banjarmasin dan juga Provinsi Kalimantan Selatan itu 2 periode Pak Prabowo itu nyapres itu selalu menang Kak, dan menangnya itu cukup tinggi di sana 60-70% Kak. Jadi memang sangat dominan dan itu sangat-sangat amat membantu ke masyarakat karena ketertarikan dan juga keterkenalannya Pak Prabowo itu di Banjarmasin itu sangat tinggi gitu. Jadi ketika aku mungkin memasang pamflet atau misalnya mungkin membicarakan atau membahas program dari Pak Prabowo, ya mereka sangat-sangat seneng gitu Kak, dan sangat tahu gitu dengan figur beliau seperti itu. Dan itu sangat membantu kita sih sebagai caleg muda untuk bisa memperkenalkan ataupun juga memberikan edukasi ke masyarakat yang mungkin udah ada pilihan partai politik lain gitu kan Kak, tapi karena mereka tahu Pak Prabowo nih, nah aku bisa penetrasi sedikit lah untuk menjelaskan hal-hal apa yang baik yang memang bisa jadi pembeda dan bisa jadi daya tawar sendiri untuk memilih Pak Prabowo ataupun juga Gerindra sih Kak gitu. Oke. Jadi pendekatan ke masyarakat udah, dukungan keluarga ya, support sistem dari partai juga mantap. Gimana nih kan semenangnya? Optimis Kak, aku optimis bisa menang, ambil 1 kursi, bahkan mungkin ya kalau target secara partai itu 2 kursi di dapil aku. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi juga lecutan ya bagi masyarakat atau jadi bagi anggota caleg legislatif yang khususnya anak muda sih Kak, untuk bisa kita ambil raih duduk kursi yang mungkin dulu diisi oleh belum anak muda mungkin ya, atau sudah post lah ya, udah baby boomers gitu. Tapi ya ini saatnya waktunya Gen Z, anak milenial untuk bisa ikut serta Kak, bukan jadi sebagai objek tapi sebagai subjek lah, seperti itu, memiliki peranan gitu Kak terhadap dunia politik untuk masyarakat kita gitu secara banyak gitu. Oke. Kayaknya kalau mau ngobrol sih banyak banget ya yang bisa, yang pengen saya tanya-tanya sama Mas Asmi ini, tapi kita ada keterbatasan waktu. Siap, tapi satu hal yang tadi saya cukup highlight ya adalah Mas Asmi ini berjanji katanya kalau misalnya nanti terpilih tuh nggak pengen hilang silaturahmi dengan pemilihnya gitu. Betul Kak. Semoga janji itu beneran dilakukan. Amin Kak. Karena memang tanpa pemilih mungkin langkah kita tidak akan seperti ini. Oke, terima kasih Mas Asmi untuk bincang sorenya. Siap, semoga sukses. Amin. Semoga dilancarkan. Amin Kak, amin.
Semangat. Terima kasih banyak ya Kak. Iya. Oke, Sobat Merdeka, demikian bincang santai di podcast Merdeka sore ini dengan caleg muda kita Muhammad Asmi Saifuddin asal Partai Gerindra. Sampai ketemu di podcast Merdeka berikutnya. Selamat sore.